portofolioku gimana nih menurutmu? Nu? Ah ini biasa Gel. Oh iya. Kamu harusnya bisa buat yang lebih dari ini nih. Iya. Oh ya berarti aku berhasil berarti. Nah waktu itu tak bilang kayak gitu mas. Loh kok bisa Gel? Soalnya gini, ketika kita membuat porto yang terlalu bagus, itu kita akan susah untuk delegasi mas. Susah itu delegasi. Bisa, cuman dalam tim-tim kecil lah. 5-6 orang mungkin bisa. Terus tak bilang 4 hal dulu ya mas ya. Tolong lakukan 4 hal ini biar topper, karena ini topper tak lakukan 4 hal ini. Satu, kurangi cancellation. Yang kedua nanti statistik yang 100% itu naik bisa 100%. Kemudian perbanyak repeat order. Terus yang keempat itu dulu komplain. Jangan sampai komplain. Apapun bentuknya jangan sampai komplain. Diminimalisir itu komplainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang udah di studionya Wigi Wigel. Ini, Masya Allah ini begitu masuk itu tuh kita udah kayak masuk sebuah perkantoran suatu perusahaan yang udah established berapa puluh tahun. Keren banget. Ada lapangan badmintonnya, terus gedungnya bertingkat. Wah luar biasa. Baru kali ini lihat ada studio desain sekeren semewah ini, Masya Allah. Mari kita lihat apa yang dikerjain dan kok bisa sampai di titik seperti ini. Oke, yuk kita lanjut aja. Bawa tim. Sehat mas. Masya Allah. Nah ini Mas Wigi, Masya Allah. Ini tim studionya ya. Studio lagi. Ya. Tim konten aja mas ini. Oke, masuk sini mas. Oke. Ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Ada biliarnya guys. Masya Allah. Iya oke siap. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah kali ini kita ada di studio teman-teman yang ada di Jogja. Kemarin sempat di kemana-kemana kan. Nah ini sekarang kita langsung ke studionya Mas Wigi. Studionya Wigi Wigel. Jadi studionya tuh apa ya? Mungkin orang-orang nggak tahu kalau ternyata ini studio desain. Mungkin dikiranya perkantoran ya. Soalnya bangunannya tuh memang dari luar tuh kelihatan kayak perkantoran dan begitu masuk wah luar biasa. Baru kali ini seumur-umur masuk ke studio desain tuh settingannya seperti ini, ada lengkap, ada biliarnya, ada lapangan badminton di belakang dan lain sebagainya. Itu luar biasa banget. Saya tahu Mas Wigi ini dulu sempat juga di Fiverr awal-awal saat ngerintis sama bareng Vector Factory dulu kan. Nah ini percepatannya luar biasa banget. Dalam beberapa tahun aja timnya udah bertumbuh sampai 100 lebih ya kan. Dengan wah segala macam pencapaian lah. Biar nggak usah terlalu banyak spill. Nah di sini saya juga ada kakak saya yang juga menjadi salah satu partner di Vector Factory Studio. Namanya Mas Wawan. Nah beliau ini yang juga membangun akun Vector Factory yang kemudian fokus di ilustrasi untuk di Fiverr, kerjaan di Fiverr. Ya kita perkenalkan aja satu-satu mulai dari Mas Wigi dulu. Oh enggak Mas? Oh ya, perkenalkan nama saya Wigi, bisa dipanggil Wigel. Saya CEO sekaligus owner dari Wigi Wigel Studio. Kita berdiri dulu dari 2019. Sementara gitu ya Mas ya? Iya. Ya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Wawan. Saya sebagai partnernya Mas Aryo di bidang di studio Vector Factory. Vector Factory itu biasanya buat maskot, vintage design dan animasi. Oke. Ya, makasih. Santai wae, nggak usah kayak kelompok cabir gitu. Lagi pertama soalnya. Ini kita konsepnya nyantai aja, kayak ngobrol biasa aja, ngobrol-ngobrol di coffee shop, di apa kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu tegang gitu. Oke, sekarang ke Mas Wigi dulu ya. Mas, aku tuh bener-bener wah luar biasa. Kagum lah dengan percepatan dan pencapaian Mas Wigi dari yang dulu kita kenal ya di rumah kan di Vector Factory ya kan. Betul. Terus ya dengernya update-nya cuma dari Mas Wawan aja. Tahu-tahu nambah segini, timnya sekarang tiba-tiba mendadak langsung udah, ya nggak mendadak sih, tapi begitu saya dengar langsung udah sampai 100 lebih segala macam.
Itu bisa diceritakan secara singkatnya nggak Mas? Maksudnya Wiki-Wigel Studio itu seperti apa, terus dulu ngerintisnya kayak apa dan lain sebagainya, perjalanannya lah bisa sampai di titik sekarang dengan studio segede ini dan dengan tim sebanyak ini dan lain-lain lah kayak gitu. Monggo Mas. Ya, oke Mas. Sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman nih. Wiki-Wigel itu dulu sebenarnya gini Mas, dulu ndak ada rencana untuk buat studio desain sebetulnya. Oh gitu malah. Iya. Oh, jadi ini kayak ngalir aja gitu ya? ngalir aja. Oh iya toh. Awalnya memang gini Mas, jadi dulu sebelum saya lulus itu ada pihak fakultas, dosen dari fakultas, dekanat fakultas itu berkenan untuk merekomendasikan saya untuk kuliah di New Zealand. Oh, dulu kuliahnya di UNY, ya, jurusan betul. pendidikan seni rupa. Betul. Jadi dulu ingin direkomendasikan ke kampus New Zealand di Auckland. Waktu itu kampus terbaik juga di sana. Nah, waktu itu narjet sebetulnya dalam 1 tahun itu nanti pemberkasan dan tahun depannya itu apply lah masuk ke sana. Karena 6 bulan pertamanya itu kan harus nyari uang nih. Iya. Harus waktu itu saya narjet itu 40 juta dalam waktu 6 bulan. Gimana caranya itu? Itu syarat untuk biar bisa Untuk belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris sama pemberkasan. Oh, betul. Gitu. Selama 6 bulan. Nah, nanti 6 bulan berikutnya belajar bahasa Inggrisnya. Oh iya gitu. iya. Nah, tahun berikutnya nanti pemberkasan sama apply gitu. Jadi karena dulu beliau itu punya profesor di sana, kampus juga punya MOU sama kampus sana, kemudian beliau juga ada jalurnya lah ya kayak gitu ya. Betul. Nah, waktu itu kan ngelihat sebenarnya dulu punya project banyak Mas, dari kuliah lah sampai lulus banyak project juga, cuman lokal Indo, riset dosen, kemudian ilustrasi buku, cerita apa segala macam, komik juga. Nah, waktu itu saya mikir gimana nih dapat uang 40 juta dalam waktu 6 bulan. Iya. Nah, waktu itu ada kakak tingkat juga yang nge-share gambar. Ini gambar apa nih di IG waktu itu? Boleh sebut nama enggak nih? Boleh lah. Mas Bangkit. Waduh. Mas Bangkit. Itu memang inspirasional Iya, ya. betul. Saya DM itu ke Mas Bangkit. Mas, ini gambar untuk apa ya? Ini untuk e-sport logo gel. Oh, gitu ya. Iya. Mas, ini dijual di mana nih? Oh, ini keluar gel ini pakai platform. Oh iya. Nah, di situ saya tanya, berarti dolar nih. Nah, disitulah saya merasa bahwa ini bisa meringkas waktu kan ini berarti karena kursnya pakai dolar waktu itu. Nah, terus DM Mas Bangkit, singkat ceritanya pernah ketemu Mas Bangkit hari Senin siang jam 1 di salah satu coffee shop lah di Jogja depan kampus, depan UNY. Di situ 1 kali Mas ketemu. Diajari ini gel ini. Oh ya oke. Mantap. Nah, setelah itu nggak pernah ketemu Mas Bangkit lagi. Ketemu pas kita di Blunya waktu itu ya Mas Wan ya. Oh iya toh. Iya, itu juga kaget karena orang di situ waktu itu tim kita tuh udah sekitar 30-40-an. 30-40-an. Jadi memang basic saya itu ngerintisnya dari nol Mas. Dari nol udah terlanjur masuk kan, langsung hiring, bulan kedua langsung hiring kalau nggak salah. Bulan kedua terjun langsung hiring. Langsung hiring. Itu langsung hiring. Pertama Keren kali loh. itu dulu Bondan, terus sama kalau nggak salah itu Dista kalau nggak salah. Sorry Mas, tak potong. Itu kan berarti kan tadi perjalanannya dikenalkan sama Mas Bangkit. Betul. Terus langsung bikin akun. Itu Betul. langsung pecah telur. Langsung pecah telur dalam waktu kurang dari 10 hari lah. Semingguan mungkin. Mantep. Itu cara buka akunnya itu memang ngeriset juga dari yang udah ada kompetitor, habis itu diedit modif sedikit atau gimana? Atau portofolionya sendiri bikin baru atau nyomot dari kerjaan yang lama? Oh, baru Mas. Baru semua? Total baru. Jadi waktu ketemu Mas Bangkit itu sebetulnya saya udah nyiapin 3 portofolio. Oh, aslinya udah nyiapin. Udah nyiapin. Itu terus tak konsulkan ke Mas Bangkit, Mas ini gimana? Oh, ini udah bagus Gel. Tinggal digas aja buat gigsnya. Gini. Oh ya oke Mas. Nah itu terus nggak pernah ketemu Mas Bangkit lagi sebetulnya Mas. Kita juga nggak punya forum Fiverr dulu juga kita nggak ini. Tanya jawab segala macam nggak ada ya. Ada di Fiverr seller community yang di Indo, yang Mas Aryo. Oh yang Facebook? Iya itu juga ada beberapa pertanyaan. Cuman kita juga nggak aktif ya? Iya jarang buka. Nah kita tuh saya cenderung untuk mengamati pergerakan
platform. Oh gitu. Itu ya arah platform kemana? Nah kita Oh jadi mantengin platformnya itu malahan? iya. Oh Kita gitu. cenderungnya itu lebih ke platformnya Mas. Jadi gini, kita kan bermitra dengan sebuah platform ya. Iya. Nah kemudian kita punya tujuan iya, dan platform pasti juga punya tujuan. Iya. Nah katakanlah ketika platform itu mengarah ke timur, ya kan? Nah kita gimana caranya nge-create sistem misalnya, itu yang nanti acuannya juga ikut ke timur, gitu. Jadi jangan sampai platform mengacunya ke timur, kita ke barat. Oke. Gitu. Memang ada idealisme yang sebenarnya pengen kita jaga sebetulnya, tapi kita harus nyari jalan tengahnya. Tetap ngikut apa yang mereka inginkan gitu ya. Gimana caranya nanti kita bisa antara platform dan kita itu bisa jalan beriringan lah Mas. Oke lanjut Mas, tadi kan apa namanya kepingin untuk ngumpulin duit ya kan, terus malah nyemplung di Fiverr, terus malah keterusan. Nah terus tapi sempat mau ninggalin akun itu terus mau lanjut ini ya, ngejar mimpi itu untuk betul. S2-nya itu. Betul, karena di 6 bulan itu kan uang udah ada nih Mas, 40 juta bahkan lebih kan waktu itu. Cuman tim waktu itu udah sekitar 6 orang, 6 sampai 8 orang lah waktu 6 sampai 8 orang. Iya. Dalam waktu 6 bulan itu. 6 bulan pertama ya. Itu udah sampai segitu, niatnya udah mau tak tutup, tak tinggal atau tak serahkan ke semua orang di situ. Niatnya mau tak tinggal untuk ke Pare belajar bahasa Inggris 6 bulan. Kemudian tahun depannya apply karena impian kan udah di depan mata nih Mas. Jadi ini apa ya, cuman ada satu orang yang dia itu pertama kali masuk, dia juga temen dari kuliah, bahkan dia juga yang ngajari saya desain dulu. Semester 6 itu tak bilang ke dia, dan besok semester 6 aku beli laptop nih, ajari aku desain ya. Iya. Itu terus tak tanya dia Mas waktu itu, dan anakmu usia berapa? Gitu. Nah waktu itu dia bilang 3 bulan Gel, gitu. Terus tak tanya, lah pendapatanmu dari mana? Ya dari studio, freelance juga ada tapi kan nggak banyak, gitu bilangnya. Nah karena sebenarnya studio ini tak pertahankan itu sebenarnya karena anak umur 3 bulan Mas sebetulnya. Karena bagi saya kan, waduh ini aku punya teman, dia udah kayak saudara juga di Jogja. Terus akhirnya studio ini tak lanjutkan karena faktor dia punya anak umur 3 bulan waktu itu, dan orangnya nggak tahu Mas, sampai hari dia nggak tahu kalau studio tak pertahankan itu untuk Masya Allah anaknya dia udah dulu. Nah ketika di 6 bulan setelah 6 bulan itulah tak tanya ke orangnya yang bersangkutan tuh, dan ini kan udah terlanjur nih, jadi ada beberapa orang lah, kita sekalian buat sistem aja lah besok. Nah ini aku rencana pengen buat tim inti, kamu mau ndak untuk jadi salah satu tim intiku? Tak bilang gitu Mas. Nah ternyata dia itu memutuskan untuk keluar malah. Walah. Nah itu, jadi nah di situ sempat shock Mas. Sudah tak belain ini enggak sudah juga nggak bubar kan, malah keluar. Gitu. Pengennya freelance aja. Walah. Gitu. Akhirnya aduh ya sudahlah. Cuman kacau sekali Mas waktu itu, karena waduh impian udah di depan mata nih. Ada keluar. Nah, ketika keluar ada pilihan 2 lagi. Ini tak lanjutkan atau tak bubarkan dan pergilah ke Pare terus ke New Zealand misalnya. Tapi ada anak yang lain nih. Akhirnya udahlah tak lanjut aja. Akhirnya lanjut Mas. Oh gitu. Sekarang, dan orang yang bersangkutan tadi itu udah masuk sini lagi. Oh akhirnya masuk sini lagi kemarin. Gitu. Mas, tapi kalau misal katakanlah ngejar impian tetap ke Pare terus ke New Zealand terus dihandle secara remote gitu nggak memungkinkan ya emangnya waktu itu? Sepertinya nggak memungkinkan Mas saat itu, karena faktornya kan dulu 6 orang itu masih masuknya di produksi semua Mas. Iya adminnya masih saya lah. Iya. Jadi kayaknya belum bisa nih. Kalau misalkan tak pasrahkan 100% juga jelas nanti hancur juga mereka pasti karena mereka nggak terbiasa di admin. Oke. Itu. Nah dari itu kita kembangkan sistem. Nah di situ kita udah mulai berpikir tentang sistem Mas. Ini gimana ya sistem yang bagus ini segala macam. Dan sampai waktu itu tuh awal-awal mulai kita tuh dulu remote Mas. Oh awalnya malah remote? Remote. Belum onsite ya? Belum onsite. Nah 1 tahun pertama waktu itu
saya punya target untuk kita besok di office lah, kita punya office lah biar kita onsite. Terus kita pernah di Plaza WNY waktu itu. Plaza ini. Plaza WNY. Nah kita onsite di sana, terus tak hubungi semua tim, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Timur. Kita hubungi bahwa 3-4 bulan lagi kita onsite ya besok. Ini bisa apa enggak teman-teman nih? Oh bisa mas. Hari kita onsite. Nah di Plaza itu kita 2 atau 3 tahun itu, lupa lah kisaran itu mas. Waktu itu tim kita belum banyak mas di situ, masih sekitar under 15 lah. Under 15. Banyaknya adalah 2 tahun terakhir ini sebetulnya. Malah gitu. 2 tahun terakhir ini, karena di 2-3 tahun awal itu kita sibuk untuk nge-create sistem. Sekarang gini, saya enggak punya teman-teman di angkatan itu yang basic mereka itu pengusaha atau diriin bisnis atau dia buat studio. Ada teman saya satu yang buat studio tapi bubar studionya. Saya enggak punya teman yang memang satu circle itu buat studio, enggak ada mas. Yang kedua, saya juga enggak punya kelas bisnis, ikut kelas bisnis apa saya juga enggak ikut itu. Terus yang ketiga itu mentor, saya juga sebenarnya nggak punya mentor. Paling, aduh ketemu siapa ya, ketemu Mas Wawan misalnya, ya sekali 2 kali 3 kali lah ketemu Mas Wawan, dia belajar sama Mas Wawan. Itu terus pengetahuan tentang ekonomi bisnis juga saya nol besar. Jadi semuanya bener-bener kayak ya natural aja lah. Natural aja. Iya, karena secara alami kan kita punya defense ya mas, sebagai manusia itu kita punya defense, kita punya daya survive, gimana sih biar ini bisa begini, biar begini bisa begini, dari itu sih mas sebetulnya. Siap. Nah sampai di Melunyah itu, nah itu udah mulai ngegas kita buat sistem terus kita langsung hiring orang untuk nutup sistem. Dulu rancangan sistem awalnya itu diangkat 30-40 orang mas, rancangan sistem awalnya. Oh gitu. Iya ternyata 30-40 orang masih kurang nih. belum ini, akhirnya kita gas sampai sekarang tuh kita di 100-an lah, 109 kalau nggak 111-an. 111 ini sekarang ini. Iya, kurang lebih sejumlah. Itu divisinya apa aja itu? Kalau divisi kita itu admin marketing. Jadi admin sama marketing itu gabung. Terus nanti ada produksi ada 2, satu sketcher sama colorist. Kemudian yang ketiga itu ada operasional. Yang keempat, yang kelima itu ada sosmed. Gitu. Operasional itu maksudnya di bidang apa itu? Kalau operasional di sini itu mereka melingkupinya itu satu di database. Jadi project masuk itu nanti dimasukkan ke database oleh orang-orang operasional. Jadi nanti rekapan per bulan tuh kita ngerjain berapa ratus project lah misalnya. Project masuk berapa, kemudian project keluar berapa, kemudian average project masuknya berapa, average project keluarnya berapa. Nah dari situ kita bisa target, katakanlah earning kita besok kita target ke 80.000 USD. Berarti kita kalkulasikan aja berapa project kira-kira yang kita butuhkan dalam 1 bulan. Nanti di breakdown lagi dalam 1 hari. Itu masuk ke database mas. Itu operasional. Kemudian yang kedua juga operasional juga ada bagian yang dia itu breakdown project. Breakdown project. Iya. Jadi dari admin itu nanti akan memasukkan brief ke Trello, kemudian nanti di Trello itu dilihat sama operasional. Ketika operasional akan melihat untuk memasukkan ke database. Yang kedua dia harus breakdown lagi briefnya, ada kekurangan apa enggak. Kalau ada kekurangan nanti pihak operasional akan menghubungi admin untuk menanyakan ke klien. Gitu. Nah ketika misalnya udah masuk, nanti dari operasional itu database sudah dimasukkan ke data ordernya, kemudian di upgrade di board fixed brief namanya kalau kita di sini. Nah di situ udah dilabelin. Nah di fixed brief itu nanti akan dilihat lagi oleh project manager di shift yang berjalan di situ. Jadi project manager ada sendiri? Ada sendiri. Ada project manager sendiri. Jadi setiap shift itu dulu ada 1, nah sekarang ada tambahan 1 lagi kalau nggak salah, ada kaptennya juga. Berarti project manager itu ya ada di dalam admin dan tadi admin dan customer service, operasional. Sebenarnya berbeda mas, jadi brief dari admin itu
kayak ada 3 lapis kurasi brief. Dari admin masuk ke Trello. Nah, dilihat sama operasional, di breakdown lagi. Ini udah jelas apa segala macam apa belum. Nah, kemudian dimasukkan ke database. Nah, terus ketika udah dilabelin sudah dipantau, terus nanti dari produksi itu project manajernya yang akan mantau lagi. Jadi ada 3 lapis Mas untuk project manager itu ya berarti bagian dari produksi. Bagian dari produksi, betul. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas shift itu. Dia pemimpinnya di shift. Tapi dia juga produksi ya. Dia juga gambar, bikin desain gitu juga. Sebetulnya kalau sistem yang kita pakai itu project manager harusnya udah enggak harusnya gambar Mas, betul. Tapi dia bisa juga untuk betul. Jadi kalau misalnya memang ada hal-hal urgent dia bisa turun. Bahkan kapten utamanya juga bisa turun untuk bantu gitu. Jadi ada kaptennya lagi Mas. Desainer, kemudian project manager, kemudian kapten. Siap divisi gitu. Keren banget ya. Padahal melihat dengan segala macam sistemnya tuh jadi kayak kompleks banget ya. Kalau dari VF sendiri kan karena mungkin udah melibatkan banyak orang kan ya, jadinya banyak project jadi memang harus sedetail itu ya. Iya. Mungkin kalau dari Mas Wan sendiri ada pertanyaan nggak kira-kira gimana supaya apa yang kan lebih relate kan Mas Wan ya untuk selama ini nge-handle Vector Factory. Terus ada permasalahan-permasalahan apa, di kendalanya teknisnya seperti apa. Ini bisa dikembangkan sampai sebegitu besarnya itu loh. Kira-kira ada pertanyaan apa mungkin sama Mas Wigel? Kalau aku sih gimana caranya ya, kan setiap orang ilustrator itu kan punya gayanya mereka masing-masing. Nah, itu bagaimana biar bisa itu ilustrator itu bisa menjadi ciri-ciri ketika kita nggambar ada hasil itu. Oh, ini gambarannya studio Wiki-Wigel. Itu bagaimana cara mendrive mereka seperti itu gitu. Itu kan kalau kita lihat portofolionya Wiki-Wigel itu kan di Fiverr itu kelihatan, wah ini gambarnya Wigel ini kayak gitu loh. Itu bagaimana mungkin nama akunnya mungkin gitu ya istilahnya itu masih satu tim gitu ya. Ya ini kira-kira ini sama punya berapa akun ini? Kayaknya kalau cuma 2 nggak mungkin. Gitu. Itu Mas. Oke, terima kasih Mas Wawan. Jadi itu adalah faktor yang umum terjadi Mas di studio-studio lain juga kayak gitu. Karena ada faktor signature lah. Ada faktor signature dari setiap studio. Nah, seperti siapa ya? Seperti biasanya pemiliknya lah atau ya yang punya atau gimana. Nah, kalau di sini itu kita punya beberapa cara. Satunya adalah ketika dari akun Wiki-Wigel atau Seven misalnya kan, itu kita print out kan. Kita print out kan itu karya-karyanya. Kalau misalnya kartun seperti ini, kemudian hand drawn seperti ini, fitness seperti ini, t-shirt illustration seperti ini. Jadi setiap itu kita printkan di situ Mas. Itu. Nah, anak-anak yang masuk mereka akan di briefing untuk ini loh, kalau ngerjain Wiki-Wigel tuh begini, kalau yang di Seven tuh begini. Nah, ada itunya Mas. Betul. Nah, nanti akan dilihat dari segi arsir biasanya. Arsiran, iya. Nah, walaupun contoh gini Mas, kita pakai pointillist misalnya, itu aja bisa berbeda Mas, apalagi arsir yang cross misalnya, itu bisa berbeda banget. Nah, itu masih ada dulu Mas masalahnya, jadi wah ini tetap ada masalah juga ya. Akhirnya kita tuh membuat stock frame. Jadi dulu saya minta ke teman-teman, ayo nyetok frame ayo kita nyetok frame. Untuk apa? Contoh gini. Garis setiap orang secara natural itu akan selalu berbeda Mas, akan selalu berbeda. Nah, gimana bisa diikat dalam satu kesan yang sama? Makanya tak tambah frame, betul. Jadi kita membuat karakter frame Seven seperti ini, Wigel seperti ini. Nah, kemudian bannernya juga, karakteristik bannernya. Jadi walaupun misalnya secara objek itu goresannya ada berbeda, tapi ketika frame-nya itu dari stok yang kita buat jadi sendiri, ciri khasnya kelihatan. Iya, itu masih bisa masih kelihatan sekilas memang. Untuk color juga sama. Nek color tone memang kita nggak pernah ngasih palet warna, nggak pernah. Yang penting satu bagus, yang kedua klien approve dan reviewnya juga bagus. Gitu. Intinya di situ lah. Jadi, nah anak-anak nanti membaur sendiri Mas ininya. Jadi
pada akhirnya ngelebur betul, ngelebur. Nah faktor dulu pernah tanya ke teman saya dulu mas, waktu membuat akun tuh, portofolioku gimana nih menurutmu? Ah ini biasa gel, kamu harusnya bisa membuat yang lebih dari ini nih. Oh ya berarti aku berhasil berarti. Nah waktu itu tak bilang kayak gitu mas, loh kok bisa gel? Soalnya gini, ketika kita membuat porto yang terlalu bagus, itu kita akan susah untuk delegasi mas. Oke, ya, benar-benar. Susah itu delegasi, bisa, cuman dalam tim-tim kecil lah, 5-6 orang mungkin bisa. Tapi kalau misalnya portofolio itu dibuat jelek misalnya kan, saya juga nggak mau jelek kan. Akhirnya udahlah kita yang di middle aja, middle aja. Jadi yang penting kesan orang awam dia lihat itu bagus nih, atau orang yang mereka punya base seni rupa dan desain, ini ya lumayan lah gitu. Jadi nggak dibilang jelek, nggak dibilang bagus banget juga enggak. Nah itu salah satu faktor yang dulu tak terapkan mas gitu. Jadi nanti delegasinya itu jauh lebih mudah lah gitu. Makanya untuk portofolio kita yang di depan juga frame kan mas? Iya. Betul. Biar itu mengikat kesan untuk betul kayak gitu. Terus dari color kita malah enggak sebenarnya mas. Enggak ada naik dari color. Kita lebih ke arah yang situ. Terus kalau metode pengerjaan itu jadi kayak ada semacam di SOP-nya nggak sih kayak gitu, atau masing-masing aja toolsnya? Mereka ada yang senang mungkin pakai Procreate, ada yang pakai Photoshop, ada yang pakai Affinity, itu tuh dibebasin gitu atau gimana? Kalau untuk produksi, untuk sketcher itu kita bebaskan sebetulnya mas. Photoshop boleh, mau manual juga boleh kalau misal mau. Gitu. Cuman anak-anak itu prefer mereka tuh lebih ke Procreate, karena Procreate kan memang proper mas untuk ada mirror juga, kemudian bagus lah itu dan lebih simple. Mereka pakainya Procreate, jadi pakainya iPad. Kalau untuk colorist itu pakainya laptop sama PC, karena kan harus pakai AI mas. Jadi untuk coloring itu udah nggak ada yang Photoshop, langsung vektor semuanya betul. Gitu. Dan kan butuh laptop atau PC yang proper untuk itu. Bener. Itu sih. Itu nggak kepikiran maksudnya udah divektorin ternyata ntar revisi segala macam bolak-balik itu nggak merepotkan tuh kalau langsung divektorin? Nah di situ repot mas kalau misal kita membuat dari sketch kemudian kita colorist langsung kita delive misalnya itu repot banget mas. Dulu sistem kita juga kayak gitu. Cuman karena saya waktu itu PM, saya bisa memastikan ini paling revisinya sedikit nih. Ini paling minor. Wah ini bakal revisi brutal nih besok nih. Mending diulangi dulu aja lah. Nih kayaknya ditambah ini kayak gitu. Nah ketika saya udah nggak jadi PM lagi, project manager lagi, wah itu revisi yang balik gulung mas. Akhirnya waduh ini gimana nih. Nah akhirnya kita ada mecah jadi waktu itu ini jadi 2. Ada yang satunya itu kita dengan approval dulu, sketnya approve apa enggak. Nah yang kedua nanti ada yang fast delive, langsung one way istilahnya di sini. Wah ini one way nih. Nah yang menentukan one way adalah operasional sama project manager nanti. Ini bisa di one way. Jadi briefnya mudah nih, ini gampang, ini di one way, udah jelas briefnya, langsung delive. Jadi walaupun nanti harapannya ketika delive revisinya juga sedikit, gitu mas. Dan setelah kejadian gimana? Revisian juga nggak terlalu banyak juga? Nih sampai sekarang sebenarnya ada sih mas. Ada tetap, cuman ada beberapa bulan yang bisa tertanggulangi, ada beberapa bulan yang enggak, kayak gitu. Jadi memang kita kalau nge-create sistem memang sebenarnya nggak ada yang sempurna mas memang. Tinggal kita fleksibel aja lah. Nanti mau seperti apa kita diskusikan sama anak-anak juga. Coy kayak gini nih gimana? Gini aja mas kayaknya lebih enak. Oke boleh. Oke. Jadi ada feedback juga dari teman-teman dari desainer. Oke, sekarang pertanyaan yang mungkin banyak yang ditunggu-tunggu ya. Nah, kan ini kan di Fiverr kan bergantung sama platform, ya kan? Iya betul. Terus otomatis ya tadi Mas Wigel bilang kalau ke kiri ya ke kiri, ke kanan ke kanan. Lah kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapa tahu-tahu ke rolling, itu algoritmanya ternyata ngerubah sampai akhirnya terus jadi sepi order dan lain sebagainya, yang mana itu banyak banget teman-teman yang ngalamin hal itu kayak gitu.
Itu ada cara khusus nggak? Kan kayak dari perjalanan dari Mas Bigel tadi pertama-tama udah langsung pecah telur, dalam beberapa bulan udah jadi berapa tim ya kan, terus 2 tahun terakhir lonjak jadi 100 tim, itu kayaknya pesat banget kan, itu apa rahasianya tuh Mas gitu? Kalau misalnya kena rolling apa enggak, kita pernah Mas sebetulnya. Pernah juga, dan itu 9 bulan. Allah Akbar, 9 yang bulan. Waktu itu sempat nemuin Mas Wawan juga waktu itu. Iya betul, itu 9 bulan Mas. Jadi sepi order itu. Sepi Mas. Earning paling cuma berapa lah itu. Dulu jadi pas kita di Plaza waktu itu Mas. Itu tahun kedua kalau enggak ketiga. Oh berarti itu timnya udah banyak juga, ada 15-an itu? Nah itu 15-an, sekitar 10 sampai 15-an. Nah waktu itu memang, jadi awalnya itu saya tuh pengen satu manajemen jadi. Terus buat manajemen baru dulu. Manajemen baru gitu sebetulnya rule awalnya. Waktu itu ada beberapa orang di Wigel, waktu itu tak tinggal ada 3 orang. Lalu tak bilang, ini kemarin dari 0 studio sampai hari ini otaknya cuma 1 ini, tangannya cuma 2 ini, terus kakinya cuma 2 ini. Nah silakan dilanjutkan, otaknya sekarang ada 3, otak kalian bertiga nih, tangannya ada 6, terus kakinya ada 6 juga. Itu ayo kita lihat kayak apa besok. Itu Mas. Terus saya kan planning untuk nge-up lagi ya, untuk buat manajemen lagi. Cuman yang ini turun Mas. Gulung terus tuh. Jadi BOP kita berapa, earning kita berapa. Kayak gitu. Cuman waktu itu memang keuangan dipegang mereka semuanya Mas. Iya, keuangan studio. Tak serahkan ke mereka semuanya. Ini keuangannya studio, ini rekeningku nih, ini sampai segitunya? Iya. Jadi ini pinnya, penggajian kalian yang melakukan, silakan. Jadi saya memposisikan seperti saya benar-benar nol lagi Mas. Benar-benar nol lagi. Nah dulu memang ada satu akun di sini juga yang namanya Karakanaka, itu saya create dengan salah satu partner waktu itu. Cuman karena dia itu sibuk kerja lah intinya. Kerja di bagian survei rumah-rumah itu dari pemerintah tuh. Akhirnya ketika ini turun, ini pengen tak gas, dia nggak bisa. Dia double lagi proyeknya. Ada yang satu di Bantul atau Gunung Kidul itu, yang satunya di Jakal kalau nggak salah. Wah ini nggak bisa nih. Nah sementara yang Wigel itu kan turun terus Mas, turun terus. Earning itu terakhir sampai berapa itu, sampai $600-800 cuman di situ. Padahal BOP kita udah berapa ribu kan waktu itu. Nah waktu itu ya udah, ini alternatif paling possible untuk hari ini ya harus nge-create new account. Akhirnya muncullah si Seven Heaven Mas itu. Oh gitu malah. Iya, Seven Heaven itu tak create. Nah Seven Heaven ternyata waktu itu, ternyata udah tidak semudah dulu. Seven Heaven itu ngerintisnya. Iya, dan Seven Heaven itu tak pecah marketnya Mas dari Wigel. Wigel itu kan dulu di e-sport kartun sama vintage atau hand drawn lah. Nah, yang berat di Wigel itu dulu kartun sama e-sportnya. Nah, sedangkan yang di Seven ini tak pecah pasarnya, lebih ke vintage sama hand drawn. Gitu. Nah, itu pecah telur pertama kali juga sekitar 10 harian Mas. 10 harian. Iya, cuman bagusnya kan karena dulu ada buyer request. Udah nggak ada lagi sekali ya. Iya betul, itu wah setiap hari Mas kita kirim terus itu. Kalau di Wigel dulu kita dapat order pertama $5. Nah itu inget banget Mas itu. Jadi gambar unicorn waktu itu. Oke, bisa tak kerjakan, tak bilang gitu. Kemudian pas tak kerjakan, waduh bodoh banget ya, kenapa kenapa saya enggak tanya ini unicornnya male atau female ya. Nah akhirnya waduh mau tanya, nanti kelihatan bodoh banget nih sama klien kan. Akhirnya udahlah skat dua-duanya aja. Nah akhirnya tak konfirm ke pihak klien, bro ini kan saya tadi lupa nih tanya male atau female, tak buatkan skat 2 nih. Terus dia bilang ini harganya $5 kan? Iya. Tak beli dua-duanya. Dibeli dua-duanya Mas. Dan orang itu repeat order terus Mas. Oh gitu. Iya, yang di Wigel itu repeat order terus tuh. Nah keberuntungannya di situ Mas, bayang repeat order. Di Seven waktu itu tak ketika kita masuk ke hand drawn atau vintage, order pertama kali itu justru kemasan Mas, label. Label. Packaging malah. Wah tak kerjakan Mas. Oke lah boleh tak kerjakan.
Nah, ada review 5,0 nih. Dulu waktu di WGBL kan ketika dapat review 5,0 kan setelah itu nanti ada chat baru masuk. Iya. Tapi pas di Seven enggak, Mas. Oh, Kok gitu. bisa ya enggak ada chat ya? Tak tunggu 1 hari 2 hari kok enggak ada chat masuk ya. Akhirnya ngirim by request lagi. Oh, Di hari ketiga tuh orang yang sama tanya lagi. Bro, ini aku punya project lagi nih, available untuk ngerjain apa enggak? Oh ya oke. Tak kerjakan lagi Mas yang kedua. Terus tak deliver, review bagus juga 5,0 lagi. Terus setelah itu tuh order yang kedua tak tunggu, harusnya ada chat baru masuk nih karena organik kan. Iya. Ternyata enggak ada Mas. Nunggu di hari ketiga atau keempat ada lagi orang yang sama itu Mas. Nah sampai keempat kalau enggak kelima orang Baru. itu satu, namanya Hydrowave. Itu ingat sekali orang US itu Mas, buat label. Nah itu entah order keempat atau kelima ketika tak deliver dan dapat review 5 lagi baru ada chat baru masuk, organik itu masuk. Nah di situ kita maintenance orangnya, kita jaga hubungan baik antara kita dan klien. Terus untuk memastikan ini Mas reviewnya baik. Makanya sering tak sampaikan ke teman-teman bahwa antara kita dan klien itu kita berteman. Jadi kita butuh mungkin kita butuh uang mereka ya, tapi mereka juga butuh tenaga kita nih untuk nyelesain problem mereka gitu tentang desain gitu. Nah jadi karena faktor itu Mas, nah akhirnya naik di bulan kedua atau ketiga udah di P1. Wih, Udah di P1. Mantap. Nah ketika di P1 tuh waktu itu 2 bulan pertama sih saya sendirian Mas ngerjain, ngadmin terus ngerjain sendirian. Oh gitu. Di bulan ketiga itu tak lempar sebagian ke studio, ke Wigil waktu itu. Sekitar 30-40% lah waktu itu. Bulan pertama Seven itu dapat $1.000 Mas. Masya Allah. Waktu itu. Bulan pertama. Bulan pertama. Nah, waktu itu kan target kita kan 3.000 nih untuk BOP. Nah, waktu itu pihak si Wigil tak tanya dapat berapa nih, Mar. Terus kemudian dia nge-screenshot cuma 2.000 Mas. Loh, kita harusnya 3.000 minimalnya karena BOP kita udah mepet banget di situ. Mepet banget ya. Iya, karena Wigil saat itu kan earningnya sekitar 4-5 ribuan lah Mas. Sampai paling tinggi itu 6 ribuan waktu itu yang di Wigil. Jadi kalau kita ngelihat average-nya ya sekitar harusnya minimnya 4,5 harusnya. Gitu. Nah, waktu tak dia nge-screenshot dapatnya 2.000. Terus tak screenshot kan punya saya kan. Tak screenshot, tak kirimkan. Nih loh, aku bulan pertama men $1.000. Gitu tak screenshotkan ke sana. Loh kok bisa Mas? Kok cepet? Oh iyalah. Gitu. Akhirnya terus yus kita kamu stabil wae ning kono. Biar aku juga iki brand pertama juga nih akunnya. Karena biar nutup 3.000-nya itu Mas. Kita nggak saving dulu nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa jalan dulu lah. Nah di bulan keduanya Seven itu tak pikir waduh ini kalau misal nggak saving juga kemarin udah kekuras nih savingnya, gimana caranya? Akhirnya harganya tak up. Kemudian pengerjaannya bener-bener tak kerjain terus Mas, itu tak maintenance lebih detail lah untuk kliennya. Di bulan keduanya itu Seven itu dapat $2.000 masih sendirian Mas. Dan harga waktu itu mungkin dari startingnya tuh kalau Seven itu starting awalnya dari $10. $10. Iya, terus ketika tak up waktu itu kalau nggak salah dari starting dari 15 atau enggak $20 lah dari itu. Akhirnya dapat $2.000 Mas, 2.100. Wigil waktu itu tuh dapat 1.000. Loh, Turun lagi kan? Turun lagi. Terus tak screenshot tak kirimkan, ini loh men aku sendirian coy, kalian berapa nih? Ini aku sendirian 2.000 ya. Tak bilang gitu Mas. Akhirnya oh ya wis pertahankan di 1.000 lah, jangan sampai turun coy. Nah waktu itu akhirnya di bulan ketiganya tak kasih beberapa project ke studio, ini tolong dikerjain ya ini ya. Ya oke. Saya juga waktu itu masih ngerjain Mas. Jadi ada sekitar 40% project itu tak lempar ke Wigil. Nggak berani banyak Mas karena stylenya kan rada berbeda juga. Iya. Ya betul. Nah akhirnya ya sebagian dan harus tak maintenance terus. Nah setelah itu tuh bulan ketiga Seven itu $2.400, Wigil itu waktu itu $800 Mas. Walah. Turun lagi. Nah di situ udah nggak kuat Mas itu. Wah gila nih. Akhirnya waktu itu di Kudus kan. Saya waktu itu di Kudus. Akhirnya wah harus ke Jogja. Akhirnya ke Jogja. Nah terus nemuin anak-anak itu. Cah ini aku minta studio pecah lah.
dipecah aja, aku minta orang nih. Nah waktu itu saya dikasih 2 orang mas, itu yang baru masuk. Yang sekarang jadi kapten semua 2 orang itu. Masya Allah. Nah itu 2 orang itu baru masuk, terus tak bilang ke mereka berdua, cah iki sing sangar-sangar dijupuk kabeh ning kono men. Jadi aku dikasih kalian yang baru-baru nih. Cuman momen ketika nanti aku lari, kan ikut lari ya. Nah. Oke mas, nah. Akhirnya kita bertiga mas waktu itu di Seven. Jadi 2 manajemen yang berbeda. Di Seven kita bertiga, earningnya udah sampai $5.000 bertiga. Setelah itu hiring lagi kayak gitu. Terus akun Wiki-Wikilnya? Nah Wiki-Wikil itu di bulan ke-10 itu naik mas. Karena apa? Naiknya faktornya kita juga nggak tahu. Oh nggak tahu juga. Mungkin apa ya? Mungkin karena udah terlalu di bawah apa ya mas waktu itu. Tapi naiknya nggak ini. Naik menurut saya sih waktu itu karena ini mas. Karena kliennya sedikit dan maintenance-nya itu lebih terfokus ke mereka klien-kliennya. Oh gitu. Iya. Ketika maintenance-nya terfokus ke mereka, kemudian kliennya punya review bagus ke kita atau ke pihak platform, kita bisa naik lagi, di-up lagi. Ya kayak ini mas, kalau success score kan kalau sepi justru malah naik. Kadang di-up naik, kayak di-refresh lah. Oh gitu ya. Iya, gitu mas. Jadi nah dari situ tuh udah mulai jalan 2 manajemen. Nah waktu itu earningnya Seven udah 9.000, Wiki-Wikil masih di 2.500. Padahal Wiki-Wikil waktu itu tuh earningnya udah sampai 5.000-6.000. Cuma di 2.500. Nah waktu itu Seven Heaven dalam waktu 1 tahun top rate mas. Masya Allah. Itu semakin gila nih teman-teman. Kok bisa mas? Kok bisa? Iyalah, bisa lah. Kalian nggak percaya sih ini. Tak bilang gitu mas waktu itu. Akhirnya terus tak bilang 4 hal dulu ya mas ya. Tolong lakukan 4 hal ini biar topper, karena ini topper tak lakukan 4 hal ini. 1, kurangi cancellation. Yang kedua nanti statistik yang 100% itu naik bisa 100%. Kemudian perbanyak repeat order. Terus yang keempat itu dulu komplain. Jangan sampai komplain. Apapun bentuknya jangan sampai komplain. Diminimalisir itu komplainnya. Di chat biasa atau di apa itu? Komplainnya dalam bentuk apa misalnya? Dalam bentuk misalnya dari ngobrolnya mas di chatnya, kayak gitu. Nah jangan sampai itu komplain, pokoknya jangan sampai komplain lah. Walaupun pada akhirnya dia ngasih bintang 5, tapi diusahakan jangan ada komplain. Jangan ada komplain mas. Jangan ada. Soalnya gini mas, kan sering nih kita anak-anak yang di satu platform itu kita ngobrol kan, dan ada bahasan bahwa ini ada review dari klien yang nanti maksudkan untuk ke platform langsung tanpa kita tahu. Pada hidden feedbacknya itu. Nah, kalau kita misal dari kacamata kita sebagai desainer, itu kan kita pasti akan menanyakan kenapa di hidden, kenapa nggak di share aja? Karena kesalahan kita kan kita harus tahu ya. Itu biar kita tuh tahu. Nah, cuman dari pihak platform, kalau menurut saya loh mas, dari pihak platform itu pengen tahu kejujurannya klien terhadap desainer. Nah, ketika klien itu jujur ke platform, nah platform akan nge-keep namanya dia. Jadi problem apapun, Fiverr dapat platform itu dapat infonya dari klien. Itu bukan dari kitanya. Karena gini mas, kalau feedback bagus mah sebenarnya feedback bagus itu 5.0 misalnya, itu sekarang fake order banyak mas. Kan nggak bisa dari situ. Nggak bisa. Jadi menurut saya sih memang platform itu pengen tahu setiap seller itu seperti apa dengan jujur dari pihak bayarnya begitu. Makanya bayarnya juga, walaupun bayarnya itu komplain banyak hal apa segala macam, protesnya ke pihak platform, namanya juga akan dijaga oleh platform pasti. Itu. Jadi ada ruang belakang untuk mereka ngobrol lah. Ini seller ini gimana sih? Kayak gitu. Ya. Soalnya menurut saya sebuah platform internasional, mereka pasti punya gagasan besar ke depan, termasuk gagasan tentang earning target berapa nih, kan begitu. Nah, ketika mereka berbicara tentang earning, tentang targeting, mereka harus
tahu dulu desainer mereka tuh seperti apa mas. Desainer mereka seperti apa, satu dari segi analitik yang memang secara sistem, yang kedua yang organik dari kliennya pasti. Nah disitulah dari pihak platform itu akan menentukan siapa nih partner yang bisa kita ambil untuk menuju ke arah yang sama. Nah menurut saya sih kayak gitu mas. Jadi ada hal-hal yang memang dari pihak platform itu sembunyikan itu memang untuk niat sebuah misi khusus lah. Katakanlah platform ingin kesana dengan sangat cepat ini. Kemudian platform ingin narik pasar klien katakanlah ke US atau ke Europe atau ke Asia nih. Karakteristik mereka seperti apa. Nah database untuk orang-orang yang ngelayanin orang-orang kayak gini nih, kita udah punya database-nya nih. Kalau begitu. Karena kadang ada yang berulang kan, misal satu ada orang baru ke platform, kan ada notifnya. Kalau kita bisa menyelesaikan itu dengan cara yang baik, reviewnya bagus, besok ada lagi mas itu. Oh iya. Jadi menurut saya itu memang dari pihak platform itu pengen ngerti seperti apa sih orang yang bekerja sama dengan mereka secara detail mas, lebih detail. Nah itu yang harus kita apa istilahnya, harus kita waspadai dan harus kita sadari betul mas. Karena banyak dari desainer itu yang berpikir nanti ini kayak gini nggak fair apa segala macam. Tapi kalau kita ngelihat dari sudut pandangnya sana, itu adalah kebutuhannya sana untuk lari kemana, kayak gitu mas. Itu pas saat ngedein akun yang Seven itu ada trik khusus atau pokoknya hajar terus saja setiap ada kerjaan masuk langsung kerjain secepatnya dan sebagus mungkin dan sebagainya gitu atau gimana sih? Sebenarnya kalau cepat atau enggaknya mas, kita tuh katakanlah punya delivery time 7 hari misalnya. 7 hari. Itu setengahnya itu kita harus udah selesai. Harus udah selesai dan reviewnya harus bagus. Oh patokannya malah setengah hari, setengahnya itu wajib selesai mas. Oh gitu. Iya wajib selesai. Walaupun toh yang late juga banyak ya, yang late juga banyak late in revision berapa hari misalnya itu juga ada pasti. Cuman paling tidak standar kita di sana. Itu. Terus kemudian yang kedua maintenance klien. Jangan sampai miskomunikasi, jangan sampai apa istilahnya ya, salah sangka terhadap project atau terhadap layanan kita. Nah itu kita yang harus maintenance mas, itu harus khusus maintenance-nya memang. Terus gimana caranya ketika kita ngobrol dengan mereka itu kita tidak hanya sebatas memang project sebetulnya, tapi seolah-olah kita tuh bisa jok sama mereka lah. Itu jadi bahwa ini asik ya ternyata ya kerja sama orang ini misalnya, hal-hal yang semacam itu mas. Itu memang simple memang, tapi itu akan sangat berpengaruh untuk orang-orang luar saya pikir. Orang luar juga pengen ngerti dengan siapa sih aku kerja sama nih, begitu mas. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah worth it apa enggaknya, setiap platform nanti punya plus minusnya masing-masing sih mas sebetulnya. Nah jadi kalau untuk teman-teman yang baru masuk sebenarnya masih worth it aja sih mas, karena nanti di tahun ini memang belum ada revenue-nya lagi. Jadi kita itu selalu ngelihat revenue-nya platform mas.